Renang adalah upaya untuk menggerakkan atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Olahraga renang kerap dilakukan tanpa perlengkapan atau bantuan. Jadi, di dalam renang lebih banyak menggunakan anggota tubuh, terutama bagian tangan dan kaki, untuk menggerakkan atau mengapung di air. Saat ini, renang sudah menjadi olahraga populer yang diminati banyak orang. Bahkan saking populernya, renang telah dilombakan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Renang bisa dilakukan oleh orang dari berbagai kalangan dan tingkatan umur, mulai dari balita hingga dewasa, termasuk ibu hamil. Olahraga renang atau olahraga dalam air ini memang tak hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga memberi manfaat besar untuk kesehatan jika dilakukan secara rutin dan teratur. Renang bisa mencegah beberapa penyakit seperti stroke, jantung, dan diabetes. Setelah berenang, biasanya membuat tubuh bugar dan rileks. Perasaan cemas dan stres juga bisa berkurang dan bahkan hilang. Olahraga renang sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Sekitar tahun 1837, olahraga renang mulai dikenal di Inggris. Kolam-kolam renang yang ada di Indonesia pada masa penjajahan antara lain kolam renang Cihampelas, Bandung, dibangun pada tahun 1904. Nah, berenang tak cukup dengan menyeburkan diri ke dalam kolam, tetapi perlu mengetahui teknik yang benar agar aktivitas berenang menjadi lebih menyehatkan. Berikut adalah macam-macam gaya renang yang bisa dipelajari. Yang pertama, renang gaya bebas. Gaya bebas adalah salah satu gaya yang sangat populer dan mudah dilakukan, bukan tanpa alasan. Tidak diperlukan teknik khusus untuk mempelajari renang gaya bebas ini. Teknik renang gaya bebas mungkin juga terinspirasi dari gerakan memukul-mukul bebas permukaan air yang dilakukan oleh perenang Amerika Flying Gull dan Tobacco saat perlombaan di London pada tahun 1994. Teknik renang gaya bebas. Punggung, leher, dan kepala sebaiknya membentuk suatu garis lurus sejajar agar mempermudah tubuh untuk bergerak ke depan. Saat mengayunkan satu tangan ke bawah air, tangan lainnya harus mengepak ke atas dan ke depan. Lakukan ini secara bergantian untuk ciptakan dorongan. Begitu juga dengan kaki, gerakan secara bergantian untuk mendorong tubuh bergerak maju. Teknik renang gaya dada. Gaya dada merupakan gaya berenang paling populer untuk renang rekreasi. Gaya dada atau gaya katak merupakan gaya dalam olahraga renang yang cukup mudah dipelajari. Gaya dada juga menciptakan ketahanan tubuh yang baik ketika dilakukan. Ada beberapa hal yang wajib dilakukan serta dikuasai oleh para perenang ketika melakukan renang gaya dada. Renang gaya dada sering disebut juga sebagai renang gaya katak. Tak heran karena renang gaya ini merupakan gaya renang yang terlihat seperti katak. Posisi dada ketika berenang menghadap ke permukaan air. Kedua kaki menendang ke arah luar. Kedua belah tangan digerakkan di sisi kanan dan kiri tubuh untuk membelah air agar badan menuju ke depan. Perenang gaya dada bernafas ketika mulut berada di permukaan air. Pengambilan nafas itu setelah satu kali gerakan tangan, kaki, atau dua kali gerakan tangan dan kaki. Dalam pelajaran berenang, perenang pemula perlu belajar gaya dada atau gaya bebas. Renang gaya dada merupakan teknik berenang yang populer dan paling dasar. Renang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu atau butterfly stroke adalah salah satu dari gaya renang yang diperlombakan dalam olimpiade dan lomba-lomba resmi yang lain. Karena gerakan kakinya, gaya ini juga dikenal dengan gaya lumba-lumba atau dolphin. Dibandingkan gaya renang lainnya, berenang gaya kupu-kupu memerlukan kekuatan yang besar dari perenang. Kecepatan renang gaya kupu-kupu didapat dari ayunan kedua lengan tangan secara bersamaan, dikombinasikan dengan dorongan kaki bersamaan. Ketepatan irama sangat penting dalam akselerasi gerakan ini. Gaya kupu-kupu adalah gaya renang terbaru dalam pertandingan renang dan menurut sejarahnya merupakan variasi dari gaya dada. Perenang gaya kupu-kupu pertama kali ikut dalam lomba renang pada tahun 1933. Gaya ini merupakan turunan dari gaya dada atau gaya katak. Dengan posisi dada menghadap ke bawah, kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah, lalu ke belakang dan digerakkan ke arah luar sebelum diayun ke depan di atas permukaan air. Pada saat tarikan tangan ke belakang, kedua belah kaki secara bersamaan menekan ke bawah. Gerakan kaki dan tangan ini dilakukan untuk mendorong badan bergerak ke depan atau ke atas permukaan air untuk pengambilan nafas. Pada saat kepala masuk kembali ke dalam air, tangan mengikuti masuk dan kaki kembali menekan ke bawah. Gerakan kaki naik turun menyerupai gerakan serip ekor lumba-lumba. Udara dihembuskan kuat-kuat dari mulut dan hidung sebelum kepala muncul dari air, dan udara dihirup lewat mulut ketika kepala berada di luar air. Berbeda dari gaya lainnya yang umum mudah dikuasai, perenang pemula memerlukan waktu lebih lama untuk mempelajari koordinasi gerakan tangan dan kaki dalam gaya kupu-kupu. Sebagian besar pemula juga menganggap gaya kupu-kupu adalah gaya tersulit untuk dipelajari. Dibandingkan ketiga gaya berenang lainnya, teknik gerakan yang buruk dalam gaya kupu-kupu tidak dapat ditutupi dengan besarnya tenaga yang dikeluarkan perenang.